Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita seperti biasa untuk dia malam ini. Bagaimanakah kondisi dia, keadaan dia, apakah yang ingin dia ungkapkan, bagaimanakah perasaan dia, kita akan coba bahas ya. Tapi ingat buat teman-temanku semuanya, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya, cek untuk energi dia malam ini. Ini juga bisa vice versa ya. Oke, fokuskan kepada dia, bayangkan dia, seseorang yang kau pikirkan saat ini. Bagaimanakah kondisinya? Dan ini ada banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini ada take a chance, being strategis. Terus di sini juga aku melihat ada happiness, playfulness, enjoying each other. Ada juga sih beberapa dari dia ya. Ada yang ingin membuat suatu perubahan. Dia membuat sebuah strategi atau dia mencoba mencari pilihan-pilihan yang lain ya untuk mendekati kamu atau untuk memperbaiki hubungan. Apakah di sini antara kamu dengan dia itu ada yang sudah saling meninggalkan, atau mungkin ada yang benar-benar baru berkenalan, atau di sini benar-benar antara kamu dengan dia itu lagi berkonflik. Entah itu kamu yang LDRan atau kamu yang mungkin punya perbedaan ya. Jadi sehingga akhirnya dia di sini ada konflik yang terjadi atau permasalahan yang terjadi antara kamu dengan dia, itu membuat dia ingin merubah semuanya ya. Kenapa? Karena dia masih menyukai kamu. Jadi malam ini dia lagi menyusun rencana atau lagi menyusun strategi ya supaya kamu mungkin bisa lulu lagi hati kamu ke dia gitu ya. Gitu ya. Terus dia juga merasa bahwasanya ini kesempatan aku. Dia melihat ada kesempatan untuk mendekat ke kamu lagi di sini. Karena rasa suka ini yang menghantarkan dia ke kamu ya. Mohon maaf ya, aku lagi flu. Jadi hidungnya mepet deh. Agak sengal-sengal sedikit gak apa-apa lah ya. Jadi di sini dia itu masih menyukai kamu. Ini ada gear with a snake. Nah, bisa jadi ya, dia itu menyadari kalau dia sudah menyakiti kamu dengan apa? Dia dekat dengan yang lain. Atau dia itu sudah menghadirkan orang ketiga di antara kamu dengan dia gitu ya. Nah, ini dia sadari itu. Intinya ada boundaries ya, ada yang membatasi antara kamu dengan dia. Seperti tembok besar, tinggi, kokoh gitu ya, sulit untuk dilewati di sini. Itu gambaran dari dia. Ya mungkin kamu juga membatasi diri karena kalau seseorang yang selingkuh itu kayak sulit ya untuk diberikan kata maaf karena itu akan ada pola yang berulang dengan kejadian seperti itu. Karena kebanyakan kalau perselingkuhan itu susah untuk diobati gitu loh. Kecuali mungkin dia benar-benar sudah berubah total gitu. Ya, itu mungkin bisa diberikan kesempatan lagi. Tapi jika di sini kamu kan sudah punya pengalaman bersalah, ya dia berkhianat, kamu maafin, terus ngulang lagi gitu ya. Terus kamu maafin lagi. Nah, itu di sini yang membuat kamu merasa aku harus mencoba melepaskan. Aku mencoba untuk abaikan rasa itu, walaupun terkadang sulit ya untuk melupakan dia. Tapi kamu berusaha sekali, oke? Okay? Di sini ada heart with a K. Welcome in love. Meeting the one, open your heart. Nah, di sini aku melihat beberapa dari kamu ya. Kamu itu awalnya sih sulit ya untuk membuka hati karena seperti ada trauma yang kamu rasakan atau ya sebaliknya juga ya. Nah, tetapi di sini aku melihat di saat kamu bertemu dengan seseorang, kamu sudah bisa membuka hati kamu.
Nah, atau bisa juga seseorang tersebut dia mungkin kamu tidak berikan kesempatan lagi kepada dia. Nah, dan dia berusaha sekuat tenaganya dia untuk merubah semuanya. Tapi tahu-tahu kamu tidak mau berikan kesempatan lagi ke dia gitu ya. Jadi dia mencoba untuk menutup hati dia. Dia mencoba untuk, menjalani dulu sebuah karma gitu ya. Nah, namun bisa jadi kalau ini energi dia, dia akan bertemu dengan seseorang yang mungkin, membuat dia itu bisa sembuh, bisa lupa dari kamu, bisa move on begitu ya. Nah, ini yang aku rasakan dari energi dia atau kamu. Nah, di sini ada the butterfly. Sepertinya ada fase berikutnya yang akan terjadi, ada pertumbuhan. Bisa jadi antara kamu dengan seseorang di sini, dengan dia yang lagi berkenalan, PDKT ya, ada pertumbuhan dalam sebuah hubungan ini. Bisa jadi akan ada arah yang lebih intens lagi, yang mungkin untuk berkomitmen begitu ya. Karena ada juga sih beberapa dari kamu dengan dia yang sudah menjalin satu hubungan cukup lama, tapi belum ada komitmen. Namun di sini malam ini dia mulai kepikiran untuk merubah sesuatu. Ya tadinya kita hubungan biasa aja, aku pengen lebih ke intens. Terus setelah ke intens ya mungkin kita berkomitmen begitu ya. Semoga. Dan akhirnya di sini ada abundant. Abundant, keep a positive mindset. Kamu mulai mencoba memiliki mindset yang sangat positif, pikiran positif ya. Kamu manifestkan segalanya apa yang kamu inginkan di sini. Manifest exactly what you want. Gratitude bliss. Kamu akan merasa bersyukur nantinya. Ya, apapun itu yang terjadi, kamu akan merasa bersyukur. Ya mungkin kamu di saat kamu disakiti gitu ya, di saat kamu dikecewakan, dikhianati atau dibohongi, kamu menerima semua keadaan itu. Ya, mungkin dengan begitu akhirnya kamu bisa menemukan seseorang yang baru, yang lebih baik dari dia sebelumnya gitu ya. Nah, intinya kamu akan mengucap rasa syukur di sini dengan apa yang pernah terjadi pada kamu di masa lalu. Sehingga di masa depan kamu akan menemukan seseorang yang sangat baik. Bahkan dia akan benar-benar menghargai kamu, mencintai kamu dengan tulus ya, semoga ya. Di sini ya kamu disarankan juga sih ya, ada pesan dari semesta untuk selalu berpikir positif. Apapun yang terjadi, ya berpikirlah positif. Sehingga nantinya kita tidak akan kecewa gitu loh. Oke, kita coba lihat dari segi percintaan kamu. Bagaimana ya? Fokus kepada kartu ini teman-temanku. Jadi dia ini malam ini benar-benar pengen membuat perubahan karena dia masih menyukai kamu ya. Oke, apakah yang terbaca? Di sini ada passion. Dia merasa masih punya chemistry dengan kamu. Dia merasa kalau kita itu yang akan berjodoh. Secara batin kita itu memiliki sebuah kekuatan gitu ya. Sebuah koneksi begitu. Itu yang dipikirkan dia di sini. Karena ini juga suatu harapan dia. Bentuk harapan dia bahwasanya aku akan bersama dengan kamu lagi. Kita punya chemistry gitu loh. Kalau kita punya chemistry ya aku yakin kita suatu saat nanti akan bersama. Mungkin banyak proses yang harus dia lewati dulu. Berubah dari dia, transformasi dia kepada hal-hal yang benar-benar berubah gitu ya. Bukan berubahnya setengah-setengah ya. Oke. Dan aku juga melihat di sini beberapa dari kamu itu akan menjadi mandiri. Terus kamu akan menjadi orang yang kuat di sini. Apalagi kalau kamu itu single parents ya. Kamu akan menjadi orang yang sangat disayangi oleh keluarga kamu karena kamu juga termasuk orang yang bertanggung jawab di sini ya. Nah, jadi itu juga yang membuat banyak orang yang mulai menyukai kamu. Di saat orang-orang mulai menyukai kamu itulah seseorang yang pernah menyakiti kamu, dia ingin kembali. Ya, lagi-lagi orang masa lalu ya. Tapi orang masa lalu ini tidak hanya mantan ya, tapi teman lama juga bisa. Atau dulu waktu zaman-zamannya cinta monyet begitu ya. Nah, aku lihat di sini ada chance of you. Ada kabar-kabar yang akan mengejutkan kamu. Kabar itu tentang apakah dia? Ya mungkin dia akan mengatakan akan datang ke kamu, akan menikahi kamu bisa jadi itu ya. Jika kamu sedang dalam menjalin satu hubungan mungkin yang lebih intens ya. Mungkin apalagi tunggu apalagi segeralah untuk menikah disahkan gitu loh. Karena pacaran lama-lama buat apa coba gitu. Pacaran sebentar kalau kita udah ngerasa klop, kita menerima kekurangannya, it's okay. Ya intinya kekurangannya dia dulu nih yang harus kita ketahui. Karena kalau kita mengenal kelebihannya, di saat kita melihat ada kekurangan dari pasangan kita,
itu mungkin akan itu yang sering terjadi ya, perpisahan, konflik, pertikaian begitu. Jadi ini untuk mengatasi hal itu. Oke. Nah, di sini aku melihat benar-benar ya seseorang berasal dari masa lalu. Dia ingin making memories, learn from the past, dan dia di sini belajar dari masa lalunya. Ada yang ingin membuat suatu kenangan baru bersama kamu gitu ya. Itu ya mungkin dia buat kenangan lama, tapi yang sudah tidak bisa dilihat lagi ya mungkin ingin buat kenangan baru lagi. Karena kenangan lama itu sudah dihapus gitu ya. Ada juga sih begitu. Oke, teman-temanku, kita coba lihat isi hati terdalamnya. Bagaimana isi hati terdalamnya? Fokus kepada kartu ini teman-temanku. Aku flu nih, nggak bisa keluar ingusnya. Kalau udah pakai masker, udah makan obat, ya mungkin penyakit ini untuk menghapuskan dosa-dosa kita ya. Namanya kita manusia pasti banyak dosa. Semoga ya, amin. Nah, di sini dia memikirkan, do you think about me too? Apakah kamu pikirkan tentang aku juga? Dan ternyata di sini dia itu memikirkan kamu, sangat-sangat memikirkan kamu. Apakah dia mantan, apakah dia teman kamu, atau yang tergila sama kamu, atau yang menyukai kamu, ya. Nah, di sini mungkin ada lebih tepatnya seseorang yang ingin mengatakan cinta kepada kamu. Mungkin ini kenalan baru kah atau kenalan lama, tapi dia takut untuk mengungkapkan cinta kepada kamu, ya. Dia takut untuk bicara ke kamu di sini. Takutkah ditolak oleh kamu atau takutkah, nanti apa ya, kamu menjauh dari dia begitu ya. Di sini dia juga mengatakan, "I just dream wish, for everything." Aku hanya bermimpi dan berharap untuk segala sesuatunya. Ya mungkin hidup bersama atau bagaimana ya. Di sini dia juga mengatakan, "I'm terrified." Dia begitu sangat takut di sini. Takut, takut kehilangan kamu kah? Atau takut untuk mengatakan cinta kepada kamu, takut ditolak begitu ya. Sex with you. Ini yang memang dia inginkan saat ini sama kamu. Seks ya, mungkin mencari kenyamanan, mencari kepuasan dan lain sebagainya. Ya, di sini. Oke, kita coba lihat dari kartu tarot. Apakah yang terbaca? Fokus kepada kartu ini. Ya, ada Five of Cups. Seseorang ini malam ini kayak mengalami kejenuhan, mengalami kegagalan, apa ya, kegalauan begitu ya. Galau mungkin tanpa kamu. Bisa jadi ini mantan kamu ya, yang sudah menyakiti kamu. Inilah keadaan dia. Dan di sini dia mulai mencoba untuk mengejar kamu, memperjuangkan kamu di sini. Dia mencoba di sini, ya. Ada Four of Pentacles. Seseorang ini ternyata dia punya masalah dari segi keuangan. Mungkin keuangannya stuck atau dia ditipu atau bagaimana. Makanya dia mendekat ke kamu karena punya tujuan juga. Tujuannya adalah uang begitu ya. Nah, di sini ada Wheel of Fortune. Benar sekali. Hubungan kamu dengan dia itu berputar di situ-situ aja. Tidak ada perkembangan ya di saat bersalah dimaafkan lalu beberapa lagi salahan gitu ya. Nah, ini yang benar-benar sulit ya. Nah, maaf ya. Nah, kita lanjut. Di sini ada Seven of Pentacles. Seseorang ini lagi bertahan dalam suatu kondisi dia. Bertahan dengan rasa yang dia miliki, bertahan dengan keinginan dia untuk mengejar kamu. Walaupun di sini kamu tidak berikan kesempatan kepada dia. Kita coba lihat dari siapa dia ya. Siapa dia yang mungkin mendekat ke kamu atau mendekat untuk apa ya, untuk menjadi satu hubungan cinta bersama kamu ya. Guru kamu, ternyata kamu juga punya guru ya, entah itu guru spiritual, guru sekolah, dosen gitu ya, orang yang dibenci. Jadi ada orang yang kamu benci, itu mulai mendekat ke kamu, mungkin karena mantan yang berkhianat begitu ya. Oke. Ada temannya saudara, ada rekan kerja, dan ada atasan kerja, bos kamu kali ya. Terus kita lihat inisialnya. Ada R, ada M, ada T, ada J, ada B. Oke, kita lihat untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu.
ada Aries, ada Scorpio, ada Gemini, ada Sagittarius, ada Taurus. Oke, itu zodiak yang kuat kondisinya dengan kamu. Baik teman-temanku, kita akan coba lihat ada seseorang yang mungkin sudah berpisah dari kamu, dia masih menyukai kamu di sini ya. Dia masih bisa menginginkan kamu, dia ingin membuat sebuah kenangan lagi bersama kamu ya. Dan intinya dia juga sex with you. Oke, teman-temanku, mungkin ini ya yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak harus ada, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.